أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Nama saya Al-Fajri, 20 tahun, pekerjaan sebagai mahasiswa di YIN Bengkulu. Boleh tahu Kak, bagaimana cerita awal mula Kakak menjadi muadzin di Masjid Raya ini? Ya, untuk awal masuk ke Masjid Raya ini, dulu sempat ditawar pas tamat dari MTS di mana. Nah, itu dihubungi oleh senior yang sudah menjadi muadzin di sini, dihubungi. Katanya kalau mau sekolah di Bengkulu, silakan untuk tinggal di Masjid Raya, diajak untuk tinggal di Masjid Raya. Jadi pas tamat MTS, jadi kepikiran untuk sekolah di kota Bengkulu ini, sekolah di Man Model, terus ya langsung masuk ke Masjid Raya untuk menjadi muadzin, karena basic kita kan juga sebagai boring, jadi banyak yang saling kenal di Masjid Raya ini. Oh, dari selesai MTS ya Kak? Iya. Dari selesai MTS sampai sekarang itu udah berapa lama Kak menjadi muadzin di sini? Dari tahun 2015, sekarang 2020, berarti sudah 5 tahun ya, kira-kira 5 tahun. Di sini Kak, muadzin di sini ada berapa orang ya kira-kira? Kalau muadzin di sini 5 orang, khusus yang jadi muadzin 5 orang. 5 orang itu berasal dari mana saja Kak? Siapa? Kalau asalnya macam-macam, ada 5 orang itu namanya yang pertama Septianto, yang kedua ada Lutfi, yang ketiga Wawan, terus yang keempat ada namanya Dodi Setiawan, yang kelima dia saya sendiri. Kakak kan di sini sebagai muadzin tuh. Nah, selain muadzin apakah kakak ada tugas lain gitu kalau di Masjid Raya? Tugas di Masjid Raya? Iya. Kalau selain azan, tugas kami sebagai muadzin itu menyiapkan pengajian rutin. Pada maghrib kan ada pengajian, terus ada pengajian di subuh minggu. Nah, itu kami yang bertugas pas piket azan, itu kami yang bertanggung jawab untuk menyiapkan pengajian tersebut. Terus tugas lainnya yang menghidupkan lampu sebelum sholat, menutup pintu. Ya, kalau ada acara-acara dari luar, ya itu termasuk juga tugas muadzin. Gitu. Kalau muadzin sendiri itu Kak, apakah ada jadwal kerjanya tersendiri atau bagaimana? Kalau kakak sendiri kapan jadwal? Ya ada jadwal, karena kami kan 5 orang jadi berbagi, ada jadwal. Jadi sholat kan sehari 5 waktu kali seminggu, jadi 35 dibagi kami orang 5. Jadi dalam seminggu itu kami dapat jadwal 7 waktu dalam seminggu. Kalau untuk jadwal saya sendiri itu di hari Minggu, di waktu subuh, terus zuhur, maghrib sama isya, ya. Terus di hari Rabu di subuh, waktu subuh, maghrib sama isya, ya. Berhubung kakak kan masih kuliah tuh, kemudian bagaimana sih Kak cara kakak membagi waktu antara kerja menjadi muadzin dan dengan tugas-tugas kakak kuliah itu gimana? Sebenarnya kalau untuk kuliah tidak mengganggu, karena saya dapat jadwalnya itu kan jadwal subuh, maghrib, isya, dan asar tadi kan. Zuhur nggak dapat jadwal, jadi kami atur kan. Kami itu ada yang udah kuliahnya udah tamat, ada yang separuh ya masih kuliah, 3 orang masih kuliah, itu nggak dapat jadwal di zuhur. Jadi bisa bagilah, jadi nggak kena waktu kuliah. Kan kalau di kuliah kan kadang jam 2:30 udah selesai kan. Kalau di prodi saya di HKI itu kadang jam 2:30 udah pulang, kayak gitu. Terus Kak, di seumuran kakak ini kan banyak sekali tuh
perusahaan-perusahaan yang membutuhkan pekerja remaja. Kenapa sih kakak memilih menjadi muazin di sini? Kenapa tidak mencari pekerjaan di tempat lain saja? Sebenarnya menjadi muazin itu bukan bukan pekerjaan ya. Jadi istilahnya mau mengabdikan diri saja di masjid. Karena kan kita masih kuliah, bukan dalam situasi dunia pekerjaan, masih dunia sekolah. Jadi kan daripada tinggal di kos, bukan berarti kos itu tidak baik. Cuman kita karena basic dari Kori, pernah juga ikut MTQ, diajak juga tinggal di sini. Jadi ya kita masuk ke Masjid Raya jadi muazin. Bukan menganggap ini sebagai pekerjaan, jadi mengabdi di masjid. Tentunya kan sambil menabungkan investasi untuk akhirat, ya kan, muazin, memanggil orang sholat, banyaklah kegiatan ibadah lainnya di masjid. Jadi kalau menurut saya bukan pekerjaan. Kalau untuk pekerjaan bisa kita cari di kerjaan lain, itu bisa diatur. Contoh saya bisa mengajar di luar, di sekolah, mengajar sekolah misalnya kan, itu jadwalnya bisa diatur. Artinya bukan muazin itu bukan dijadikan pekerjaan. Gitu. Untuk tempat kak, muazin itu ditempatkan di mana? Kemudian apa saja sih fasilitas yang didapatkan muazin dari pengurus Masjid Raya? Untuk di Masjid Raya, untuk muazin itu disediakan tempat tinggal. Jadi di samping tempat wudhu di sana, di situ ada rumah untuk khusus muazin. Di sana kami dalam satu rumah itu, rumahnya cukup besar, berlima di sana. Ya. Terus fasilitas lain setiap bulan itu, karena ini kan Masjid Raya, masjid provinsi ya. Jadi kami muazin itu SK-nya langsung dari gubernur. Jadi ada honor, ada istilah honor lah dikasih dari provinsi, dari gubernur. Baik kak, terima kasih ya kak atas informasi tentang Masjid Raya. Ya, sama-sama.